Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Pak Guru Walan. Hai anakku sekalian, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum belajar jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan baik di rumah maupun di luar rumah. Anak-anakku sekalian, hari ini Pak Guru akan memberikan materi kembali tentang tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem pembelajaran kedua. Dalam materi ini kita akan belajar bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan pada teks non-fiksi. Juga kita akan belajar apakah pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Kita juga akan belajar bagaimana menciptakan sebuah gerak tari dan properti tari berdasarkan ide-ide yang akan kita buat. Baiklah, anakku sekalian, lebih jelasnya perhatikan keterangan dari Pak Guru Walan. Diawali dengan muatan bahasa Indonesia KD 37 dan KD 47. Membuat pertanyaan teks non-fiksi. Perhatikan contoh penggunaan kata tanya berikut. Yang pertama, kata tanya apa? Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Yang kedua, kata tanya mengapa? Mengapa ekosistem harus dijaga? Yang ketiga, kata tanya di mana? Di mana ekosistem air tawar berada? Yang keempat, kapan? Kapan terjadinya perubahan ekosistem? Yang kelima, bagaimana? Bagaimana terjadinya perubahan ekosistem? Yang terakhir, kata tanya siapa? Siapa yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekosistem? Nah, itulah contoh-contoh penggunaan kata tanya pada teks non-fiksi. Selanjutnya, kita belajar muatan ilmu pengetahuan alam KD 35 dan KD 45. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Rantai makanan tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Sebagai produsen, sebagai konsumen, sebagai pengurai, dan terus berlanjut tanpa adanya gangguan. Nah, karena ini pengaruh perubahan lingkungan, tentunya apa? Tentunya akan berakibat banyaknya atau tidak adanya komponen-komponen dari rantai makan tersebut. Nah, jika salah satu dari komponen rantai makan tidak ada, tentunya komponen rantai makan lainnya akan terganggu. Misalnya seperti belalang tidak ada. Kira-kira apa yang terganggu? Tentunya kada akan terganggu karena dia akan mencari hewan belalangnya sebagai makanannya. Begitupun katak akan terganggu, ya. Nah, itulah kira-kira jika salah satu komponen rantai makanan tidak ada. Kenapa tidak ada? Mungkin saja karena pengaruh perubahan lingkungan. Bisa itu panas, bisa itu tinggi, ya, atau udara dingin. Kan banyak hewan-hewan yang tidak tahan dingin. Yang akibatnya apa? Akibatnya adalah meninggal atau tidak ada. Gitu. Begitupun binatang-binatang lainnya. Ini juga kenapa? Karena akibat pengaruh perubahan lingkungan. Sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, coba dilihat di sini. Di sini ada bermacam-macam binatang ya. Ada tikus, ya, ada katak, ada belalang, ada elang, ada burung, ada ulat,
ada bunga sepatu. Nah, kira-kira dari gambar ini mana yang namanya produsen? Kemudian mana yang namanya konsumen? Ya, ada produsen, ada konsumen, ya, gitu loh. Ini adalah apa namanya? Ini adalah jaring-jaring makanan. Kira-kira apa yang terjadi apabila tikus tidak ada? Begitupun belalang tidak ada. Apa yang terjadi pada binatang-binatang ini apabila belalang dan tikus itu tidak ada? Silakan dianalisa kira-kira apa yang terjadi. Jika sudah tahu jawabannya, silakan kirim di Google Classroom. Selanjutnya, muatan SPDP KD33 dan KD43. Ide penciptaan gerak tari dan properti tari. Ide penciptaan gerak tari dan properti tari. Penciptaan gerak dalam seni tari diawali dengan menentukan ide atau gagasan. Pertama, idenya apa kira-kira? Oh, idenya misalnya ingin membuat tarian burung merak misalnya. Itu sudah sebuah ide, ya kan? Nah, setelah idenya ada atau gagasannya ada, itu ingin membuat tarian burung merak. Nah, sumber ide gerakan tarian, sumber ide gerak tarian biasanya diperoleh melalui pengamatan. Nah, diamati tuh yang namanya burung merak. Bagaimana bergeraknya dia, bagaimana jalannya, bagaimana dia melebarkan sayapnya, ya, sehingga bulu-bulu yang indah itu akan apa? Akan terlihat, begitu semuanya akan terlihat. Sehingga bulu-bulu yang indah itu akan terlihat semuanya begitu indahnya. Nah, ini sebagai apa? Sebagai ide dari pengamatan untuk menciptakan sebuah tarian burung merak. Selanjutnya, ide tersebut dikembangkan dalam bentuk gerakan. Gerakan langkah 1, langkah 2, langkah 3, sayap atau kakinya gitu. Dan terakhir tentunya dilengkapi dengan properti tari. Sehingga terciptalah gerak tari dan properti tari untuk tarian burung merak. Nah, untuk tugas SPDP-nya, buatlah sebuah gerak tari dan propertinya dengan ide gerak ayam atau bebek. Silakan kalian amati bagaimana gerak ayam atau bebek. Pilih salah satu ya, boleh ayam atau bebek. Nah, setelah diamati, kemudian ciptakanlah gerak tarinya dengan beberapa hitungan gitu. Nggak usah terlalu lama-lama ya, yang penting sudah ada yang penting sudah ada gerakan-gerakan dasar tari ayam atau gerak tari bebek. Berikut juga propertinya. Setelah dapat ide itu, kemudian dipraktekkan, videokan, dan unggah ke Google Classroom. Nah, itu saja dari Pak Guru Walan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dari Pak Guru Walan, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!